Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu adalah Ibu Teresia yang kemarin telah mengirimkan video perkenalan ke grup WA kelas kalian. Dan pada hari ini Ibu akan melanjutkan materi pelajaran matematika, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pasti banyak dari kalian yang baru pertama kali mendengar bilangan Pascal. Untuk itu pengantarnya adalah, apa sih itu bilangan Pascal? Simak penjelasannya. Nah, bilangan Pascal itu adalah bilangan yang ditemukan oleh seorang penemu Prancis yang bernama Blaise Pascal. Itulah kenapa disebut bilangan Pascal, karena mengikuti dari nama penemunya, yaitu Blaise Pascal. Dan bilangan Pascal ini terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Di dalam segitiga Pascal, bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama dijumlahkan, menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Segitiga Pascal ini berfungsi dalam memudahkan kita menghitung perpangkatan suatu aljabar. Nah, jadi dapat Ibu katakan bahwa bilangan Pascal itu adalah keteraturan geometri yang berisi susunan koefisien sehingga nanti bentuknya merupai segitiga, di mana segitiga tersebut disebut dengan segitiga Pascal. Dan kegunaan bilangan Pascal ini adalah untuk memudahkan kita menghitung perpangkatan pada aljabar. Seringkali kan kalau kita belajar aljabar itu ketemu dengan bilangan berpangkat. Nah, di situ kita bisa menggunakan pola bilangan Pascal untuk mempermudah perhitungannya. Kemudian pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal itu adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus, yaitu rumus bilangan Pascal. Lalu apa rumusnya? Bisa kalian lihat di sini sudah ada bilangan Pascal. Pada bagian atas itu 1, baris pertama, kemudian baris kedua itu 1, 1, baris ketiga 1, 2, 1, baris keempat 1, 3, 3, 1, baris kelima 1, 4, 6, 4, 1. Nah, coba lihat pada baris ketiga. Dari mana kita bisa mendapatkan nilai 2? Nilai 2 ini kita peroleh dari penjumlahan pada baris sebelumnya, yaitu 1 dan 1, sehingga bila dijumlahkan hasilnya menjadi 2. Kemudian, begitu juga pada baris keempat, ini merupakan pola 1, 3. 3 ini merupakan hasil penjumlahan dari 1 dan 2. Kemudian 3 yang ini penjumlahan dari 2 dan 1. Dan pada baris kelima juga, kalian lihat 1, 4, 6, 4, 1. Nah, 4 ini merupakan hasil penjumlahan dari 1 ditambah 3. 6 merupakan hasil penjumlahan dari 3 ditambah 3. 4 yang ini hasil penjumlahan dari 3 ditambah 1. Jadi itulah pola dari bilangan Pascal. Sebenarnya bilangan Pascal ini dapat diteruskan sampai barisan-barisan tak terhingga. Yang Ibu tampilkan ini merupakan sedikit dari bentuk bilangan Pascal yang sebenarnya dapat kita lanjutkan pada barisan-barisan yang tak terhingga. Karena ini bila kita lanjutkan itu akan sampai nggak selesai dan mengikuti pola yang telah Ibu jelaskan. Nanti bertambah di mana suatu baris itu hasil penjumlahan dari baris sebelumnya. Bisa kalian perhatikan ini merupakan hasil penjumlahan dari segitiga Pascal yang ini. 1 dapat dari sini sama dengan 1, itu sama dengan 2 pangkat 0. Kemudian pada baris kedua 1 ditambah 1, berarti hasilnya 2 sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian baris ketiga 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4, berarti 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian pada baris keempat 1, 3, 3, 1 ditambah jadi 8, itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian baris kelima 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 16, di mana 16 ini adalah 2 pangkat 4. Jadi dari apa yang Ibu jelaskan, kita bisa menemukan rumus untuk baris ke N dari segitiga Pascal. Nah, rumus baris ke N-nya itu adalah 2 pangkat N dikurang 1. Misalnya kita akan mencari baris ke-10. Nah, berarti baris ke-10, berarti N-nya sama dengan 10 kan? Berarti untuk baris ke-10 itu rumusnya adalah 2 pangkat 10 dikurang 1, atau sama dengan 2 pangkat 9.
Sehingga untuk baris ke-10 itu kita tinggal mencari nilai dari 2 pangkat 9 itu berapa. Dan juga segitiga Pascal itu manfaatnya untuk menyelesaikan soal perpangkatan dengan lebih cepat. Karena dengan menggunakan segitiga Pascal, kita tidak perlu mengalihkan satu persatu, tetapi dengan segitiga Pascal itu kita langsung bisa mengetahui koefisien dari penyelesaian sebuah soal perpangkatan. Nah, ini adalah bagian terpenting dari segitiga Pascal. Ini sudah Ibu sajikan skema segitiga Pascalnya. Nah, di sini ada segitiga Pascal. 1 itu sama dengan A plus B pangkat 0. Kemudian 1, 1 itu sama dengan A plus B pangkat 1. Kemudian 1, 2, 1 itu sama dengan A plus B pangkat 2. 1, 3, 3, 1 sama dengan A plus B pangkat 3. 1, 4, 6, 4, 1 sama dengan A plus B pangkat 4. Begitu juga seterusnya, bisa kalian lihat di sini. Nah, untuk penjelasannya itu bisa kalian lihat. Nah, di sini kan 1 sama dengan A plus B pangkat 0. Kemudian 1A plus 1B. Ternyata 1 pada baris kedua ini menjadi koefisien dari aljabarnya, yaitu 1A plus 1B. Kemudian pada baris ketiga ini menjadi 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat. Nah, kenapa dia menjadi 2? Karena kan di sini kita lihat 1, 2, 1 pada baris ketiga ini adalah A plus B pangkat 2. Nah, berarti untuk setiap ini jumlah pangkatnya itu harus 2. Ini sebenarnya bukan 1A2 saja, tapi di sini adalah 1A2, B 0. Karena bila dijumlahkan kan berarti A pangkatnya 2, kemudian B pangkatnya 0. Jadi 2 sesuai dengan ruas sebelah kiri. Tapi karena B pangkat 0 itu sama dengan 1, maka dalam matematika boleh tidak kita tulis. Kemudian ditambah 2AB. Nah, di sini 2AB ini, di mana A ini pangkatnya 1, bukan nggak ada pangkat ya. Nah, berarti A ini pangkatnya 1, kemudian B juga pangkatnya 1. Berarti jika pangkatnya ditambahkan itu jadinya 2. Sesuai dengan ruas kiri. Kemudian begitu juga dengan ini. Ini sebenarnya adalah 1B kuadrat A pangkat 0. Tapi karena A pangkat 0 adalah 1 dan boleh tidak kita tulis, berarti jadinya 1B kuadrat. Sehingga A plus B kuadrat sama dengan 1A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat. Atau bisa juga jadi A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Karena 1 itu koefisien, jadi boleh kita tulis cuma A kuadrat ya. Jadi A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, lalu bagaimana untuk A plus B pangkat 3, Bu? Nah, dari sini Ibu akan menampilkan penjelasannya. Bisa kita kerjakan berarti di sini. Nah, A plus B pangkat 3. Kita lihat. A plus B pangkat 3 berarti itu 1, 3, 3, 1. Berarti 1, kita tulis 1, A pangkat 3. Karena ini kan pangkat 3, berarti A pangkat 3. A pangkat 3. Kemudian B pangkat 0. Ini sebenarnya ya, jadi B pangkat 0. B pangkat 0. Kemudian kita tambah dengan, kemudian ini ada 3. Berarti 3 di sini kan tadi A-nya udah 3. Berarti pada saat pengerjaan yang ini 3-nya jadi berkurang. Jadi ini A 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian
B-nya pangkat 2. Pangkat 1, ya, pangkat 1. Karena bila sini kan kita lihat 3 ditambah 0, berarti 3 kan, berarti sesuai, pangkatnya 3. Kemudian ini A pangkat 2, B pangkat 1, jadi 2 ditambah 1 itu 3, sesuai dengan ruas kiri. Kemudian kita tambahkan lagi, ini 3 lagi, 3. Di sini A. Kita lihat polanya A di sini kan pada bagian pertama itu A pangkat 3, kemudian sini A pangkat 2. Berarti dia semakin berkurang. Berarti di sini setelah 2, di sini A pangkat 2, berarti di sini A-nya 1. 1, kemudian B-nya. Nah, B-nya jadi bertambah. Jadi 2. Kalau kita tambahkan berarti kan A pangkatnya 1, B pangkatnya 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga sesuai dengan ruas kiri, yaitu pangkat 3. Kemudian kita tambahkan. Akhirnya adalah 1. 1. Di sebelah sini tadi A pangkat 1, berarti di sini A pangkat 0. Kemudian B menjadi pangkat di sini 2, berarti 3. Oke, 3. Jadi bisa kita lihat ini 3 tambah 0, 3 sama. Kemudian ini 2 ditambah 1, 3 sama dengan ruas kiri. Kemudian ini 1 ditambah 2 sama 3 dengan ruas kiri. Dan ini 0 ditambah 3 sama dengan 3, sama juga dengan ruas kiri. Nah, tapi ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa 1 A pangkat 3, kan satunya koefisien, berarti boleh kita tulis hanya A3 saja. Berarti A3, kemudian B0. Dimana-mana kalau bilangan berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1 kan, dan 1 dikalikan A3 juga sama dengan A3. Jadi ada baiknya juga gak usah kita tulis untuk lebih simpelnya. Jadi A3 ditambah 3A2 3A2 B1, B pangkat 1. B pangkat 1, kemudian ditambah 3. A pangkat 1. A pangkat 1. B pangkat 2. B pangkat 2. Kemudian akhirnya ditambah 1A0. Nah, A0 tadi kan sama dengan 1. Terus koefisiennya juga 1. Berarti bisa tidak kita tulis. Jadinya tinggal B3 saja. B3. Nah, jadi A plus B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A2 A kuadrat B pangkat 1 ditambah 3A pangkat 1 B kuadrat ditambah B pangkat 3. Ini juga bisa kita sederhanakan lagi menjadi A pangkat 3 A pangkat 3 ditambah 3 A2 ya, 3A2 B. Nah, B1. Karena kan kalau misalkan 1 pangkat 1 itu sama dengan 1, jadi bisa kita tulis 1 saja. Begitu juga dengan ini, bisa kita tulis B saja. Kemudian ditambah 3, di sini A-nya A pangkat 1, berarti bisa kita tulis A saja. Kemudian B2.
B2. B2 ditambah B pangkat 3 ditambah B pangkat 3. B pangkat 3. Nah, jadi itu dia penjelasannya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk bagian terakhir, di bagian ini perlu kalian pahami lebih dalam, karena ini merupakan hal yang cukup penting dari segitiga Pascal, sehingga nanti bisa kalian gunakan untuk mempermudah perhitungan apabila kalian menemukan perpangkatan selama belajar aljabar. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.